Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada Daryl Fianda Adi, ada Muhammad Aditya Putra, dan Siti Zahwa saya sendiri. Kami akan mempresentasikan materi pada kali ini, yaitu adalah penawaran agregat dan pengorbanan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Next. Oke, yang pertama ini ada latar belakang, yang dimana ini ada beberapa latar belakang. Yang pertama ada stabilitas ekonomi dari inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga indikator tersebut saling tidak berjalan searah. Selanjutnya terdapat hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran atau disebut trade-off. Selanjutnya adalah penawaran agregat menjelaskan hubungan tingkat harga dan output. Selanjutnya, dalam jangka pendek terjadi kekakuan harga dan upah hubungan inflasi. Pengangguran bisa berubah akibat kripsi dan ekspektasi. Yang terakhir adalah penting untuk memahami hal ini dalam kebijakan ekonomi. Next. Nah, di sini terdapat 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan penawaran agregat, serta bagaimana karakteristiknya dalam jangka pendek. Yang kedua, bagaimana stick price model dan imperfect information model menjelaskan terbentuknya kurva penawaran agregat. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam kurva Phillips serta kaitannya dengan penawaran agregat. Yang keempat, apa faktor yang memengaruhi perubahan inflasi dan bagaimana peran ekspektasi dalam proses tersebut. Yang terakhir yaitu kelima, bagaimana trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran serta implementasinya terhadap kebijakan seperti disinflasi, certificate ratio, rational expand, dan hysteresis. Next. Yaitu ada tujuan-tujuannya yang terdapat 5 bagian. Di antara yang pertama adalah menjelaskan konsep dan karakteristik penawaran agregat dalam jangka pendek. Yang kedua, menganalisis teori stick price dalam inverse information dalam pembentukan kurva penawaran agregat. Yang ketiga, memahami hubungan antara inflasi dan pengangguran melalui kurva Phillips. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi inflasi serta peran ekspektasi dalam perekonomian. Yang kelima, menganalisis trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran serta implikasi kebijakan ekonomi yang terkait. Next. Yaitu ada pengertian dan penawaran agregat nih. Di sini ada pengertiannya antara penawaran agregat. Penawaran agregat dalam total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, terus menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan output, digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi secara keseluruhan, dan terakhir adalah berperan penting dalam kebijakan ekonomi. Next adalah kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Kurva SRAS memiliki kemiringan positif, artinya kenaikan harga, peningkatan output disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar berlaku dalam jangka pendek. Oke, selanjutnya Oke, akan dilanjut oleh presenter kedua. Silakan presenter kedua. selanjutnya ada teori kurva penawaran agregat jangka pendek. Nah, jadi teori ini, dalam sini teorinya ada dua. Yang pertama itu adalah teori kekakuan upah atau sticky wage. Jadi, di sini upah itu sulit berubah dalam jangka pendek. Saat harga naik, upah eh, tet- tetap, saat harga naik, upah tetap, dan biaya tenaga kerja turun. Dan yang ketiga, perusahaan menambah tenaga kerja dan produksi. Yang kedua itu ada teori kekakuan harga atau sticky price. Harga tidak langsung menyesuaikan. Produk menjadi relatif murah, lebih murah saat permintaan naik. Jadi permintaan meningkat, produksi meningkat. Selanjutnya, selanjutnya ke persamaan penawaran agregat jangka pendek. Jadi persamaannya itu ada Y sama dengan Y garis tambah A dalam kurung P min EP dan A itu di atas kosong. Jadi Y itu artinya adalah output aktual. Dan Y garis itu ada output alamiah. P itu harga aktual dan EP itu harga yang diharapkan. Jadi A itu untuk mengetahui seberapa sensitif output terhadap kejutan harga. Kalau misalnya A besar, output itu sangat responsif dan kurva SLAS lebih landai. Kalau misalnya A kecil, output itu kurang responsif dan kurva lebih curam. Dan output menyimpang dari tingkat alamiah jika harga aktual tidak sama dengan harga yang diharapkan. Oke, next. Oke, selanjutnya ke imperfect information model. Jadi model ini menjelaskan bahwa kurva penawaran agregat jangka pendek miring positif karena adanya kesalahan persepsi produsen terhadap harga.
Jadi pasar diasumsikan selalu seimbang dan harga lebih fleksibel. Produsen hanya mengetahui dengan baik harga barangnya sendiri, tetapi tidak seluruh harga dalam perekonomian. Akibat keterbatasan informasi, produsen bisa salah membedakan antara yang pertama kenaikan harga relatif dan yang kedua kenaikan tingkat harga umum. Oke, next. Jadi kesalahan persepsi ini sangat penting karena akan memengaruhi keputusan produksi. Yang pertama, jika harga naik tak terduga, produsen mengira harga relatif naik, jadi produksi meningkat. Yang kedua, jika harga sudah diperkirakan, tidak ada perubahan produksi. Ketika fenomena ini terjadi secara luas di seluruh perekonomian, maka pertama, jika tingkat harga aktual lebih tinggi dari yang diharapkan, output jadi meningkat. Yang kedua, jika harga aktual lebih rendah, output jadi menurun. Next. Nah, secara matematis dapat ditulis eh, tadi Y sama dengan Y garis tambah A dalam kurung P min NP. Artinya output akan menyimpang dari tingkat normalnya ketika ada perbedaannya antara harga aktual dan harga yang diharapkan. Model ini memberikan penjelasan bahwa kemiringan positif kurva penawaran agregat jangka pendek disebabkan oleh keterbatasan informasi dan kesalahan persepsi pelaku ekonomi. Selanjutnya, selanjutnya ada implikasi. Jadi implikasi ini dari dua model utama yang dijelaskan tadi, meskipun berbeda dalam pendekatan, kedua model ini menghasilkan implikasi yang serupa terhadap output agregat. Meskipun berbeda pendekatan, kedua model ini menghasilkan implikasi yang sama terhadap output agregat yang dirangkum dalam persamaan dia sama dengan Y garis tambah A dalam kurung PEP. Output jadi pertama, output dipengaruhi oleh selisih harga aktual dan ekspektasi. Yang kedua, menjelaskan mengapa SRAS memiliki kemiringan positif. Selanjutnya, tujuan jadi selanjutnya ada ekspektasi adaptif dan inersi inflasi. Tujuan utama kebijakan ekonomi itu adalah inflasi rendah dan pengangguran rendah. Kedua tujuan ini sering saling bertentangan dalam praktik. Jadi yang pertama itu meningkatkan pembayaran agregat melalui kebijakan moneter atau fiskal. Nah, dari sini ada output meningkat, pengangguran menurun, dan tingkat harga meningkat menjadi jadinya inflasi naik. Yang keduanya adalah menurunkan permintaan agregat. Kita output menurun, pengangguran meningkat, dan inflasi menurun. Jadi hubungan timbal balik ini dikenal sebagai kurva Phillips. Kurva Phillips ini menunjukkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Kurva ini merupakan refleksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek dan penting untuk memahami dampak kebijakan stabilisasi ekonomi. Selanjutnya, selanjutnya ada penurunan kurva Phillips dari kurva penawaran agregat. Dalam bentuk modern, kurva Phillips ini menunjukkan bahwa inflasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu ekspektasi inflasi, pengangguran siklis, dan yang ketiga ada guncangan penawaran atau supply shock. Nah, ketiga faktor tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan berikut, yaitu inflasi sama dengan eh, expected inflation dikurang bet, dalam kurung beta kali cyclical employment tambah supply shock. Nah, inflasi aktual ini dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi, pengangguran relatif, dan guncangan penawaran. Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi pengangguran, inflasi cenderung menurun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama Adit. Oke, di sini ada inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Agar kurva Phillips bisa dipakai secara efektif, kita perlu tahu bagaimana orang membentuk ekspektasi inflasi. Salah satu cara yang paling sederhana adalah ekspektasi adaptif, yaitu orang memperkirakan inflasi sekarang berdasarkan inflasi sebelumnya. Ini bisa diasumsi dengan rumus Pi sama dengan Pi T kurang satu kurang B U kurang UN tanda kurung plus B. UN itu adalah tingkat pengangguran yang menjaga inflasi tetap stabil. Eh, dalam bersamaan ini, inflasi dipengaruhi oleh inflasi masa lalu, pengangguran siklis, dan guncangan penawaran. Artinya, inflasi saat ini juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Setelah itu ada dua penyebab kenaikan dan penurunan inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh dua utama, yaitu yang pertama itu pengangguran siklis. Jika pengangguran rendah, maka permintaannya tinggi, dan inflasi naik.
Jika pengangguran tinggi, maka tekanan inflasi menurun dan inflasinya menurun. Nah, setelah itu ada guncangan penawaran. Kenaikan biaya produksi, misalnya harga minyak naik, inflasi akan naik. Dan penurunan biaya produksi, maka inflasi akan turun. Setelah itu ada trade, setelah itu trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek ini, inflasi dan pengangguran berhubungan terbalik. Jadi ketika permintaan agregat meningkat, maka pengangguran menurun dan inflasi naik. Dan jika permintaan agregat menurun, pengangguran naik dan inflasinya menurun. Kurva Willis menunjukkan kombinasi keduanya. Setelah itu ada trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kurva bergantung pada inflasi yang diharapkan, yaitu ekspektasi inflasi tinggi, maka kurvanya bergeser ke atas. Trade-off hanya berlaku sementara dan jangka panjang tidak ada trade-off-nya. Setelah itu ada disinflasi dan sacrifice ratio. Penurunan inflasi dalam jangka pendek biasanya menyebabkan pengangguran naik dan output turun. Biaya penurunan inflasi diukur dengan sacrifice ratio, yaitu pengorbanan PDB real untuk menurunkan inflasi 1%. Rata-rata sacrifice ratio itu yaitu 5 dan inflasi nurun 1% yang sama juga kehilangan 5% PDB. Berdasarkan hukum Okun, ini setara dengan kenaikan pengangguran sekitar 2,5%. Jadi penurunan inflasi 4%, sekitar 20% PDB hilang atau pengangguran naik signifikan. Disinflasi bisa dilakukan cepat atau bertahap, tapi total biayanya relatif sama. Setelah itu, rational expectation dan kemungkinan disinflasi tanpa biaya. Sebenarnya yang pertama itu ekspektasi rasional. Ekspektasi inflasi berperan penting dalam kurva Phillips. Tidak hanya berdasarkan masa lalu, tidak hanya berdasarkan masa lalu. Dan rational expectation itu masyarakat menggunakan semua informasi yang tersedia dan yang setelah itu termasuk kebijakan pemerintah, itu kebijakan moneter dan fiskal juga mempengaruhi ekspektasi. Setelah itu ada disinflasi tanpa biaya. Inflasi tidak punya momentum sendiri, sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah. Jika kebijakan kredibel, maka ekspektasi inflasi langsung menyesuaikan. Dan inflasi bisa turun tanpa naiknya pengangguran, yang disebut painless disinflation. Dan setelah itu ada rational expectation dan kemungkinan disinflasi tanpa biaya. Agar painless disinflation dapat terjadi, terdapat dua syarat utama, yaitu pertama, kebijakan penurunan inflasi diumumkan sebelum pelaku ekonomi membentuk ekspektasi. Dan yang kedua itu kebijakan tersebut harus kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka kurva Phillips jangka pendek dapat langsung bergeser ke bawah sehingga inflasi menurun tanpa peningkatan pengangguran. Dan setelah itu ada histeris dan tantangan terhadap hipotesis tingkat alami. Hipotesis tingkat alami, pengangguran hanya dipengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek, lalu kembali ke tingkat normal dalam jangka pendek. Ini jangka panjang, maaf. Dan setelah itu histeris, itu resesi dapat menimbulkan dampak permanen pada tingkat pengangguran. Dan setelah itu pengangguran jangka panjang, yaitu maka penurunan keterampilan motivasi dan daya tawar tenaga kerja. Hal ini membuat pengangguran struktural dan friksional meningkat secara menetap. Akibatnya perekonomian sulit kembali ke kondisi awal setelah resesi. Implikasi kebijakan disinflasi tidak hanya berbiaya jangka pendek, tapi juga bisa memperbesar sacrifice ratio dalam jangka panjang. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih para presenter yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah studi kasus shock inflasi 2005. Pada tahun 2005, Indonesia mengalami lonjakan inflasi nih hingga sekitar 17% akibat kenaikan harga BBM, yang merupakan shock penawaran dan mendorong kenaikan inflasi pada kurva Phillips jangka pendek. Untuk mengatasinya,
Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga guna menekan permintaan agregat. Nah, studi kasus selanjutnya adalah kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi, tetapi berdampak pada perlambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran dalam jangka pendek, menunjukkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Hal ini juga mencerminkan konsep certificate ratio, yaitu adanya pengorbanan output untuk menurunkan inflasi. Seiring meningkatnya kredibilitas kebijakan melalui inflation targeting, ekspektasi inflasi masyarakat membaik sehingga inflasi dapat ditekan tanpa kontraksi ekonomi yang besar. Namun dalam jangka panjang, perlambatan ekonomi tersebut berpotensi menimbulkan efek histeris seperti meningkatnya pengaruhan struktural. Next. Oke, selanjutnya ini adalah kesimpulan yang dimana penawaran agregat menjelaskan hubungan harga dan output dengan kurva jangka pendek yang miring positif akibat kelakuan harga dan keterbatasan informasi. Dalam jangka pendek terdapat trade-off antara inflasi dan pengangguran kurva Phillips. Namun tidak berlaku dalam jangka panjang karena ekspektasinya menyesuaikan ekspektasi inflasi sangat memengaruhi efektif kebijakan. Termasuk dalam proses inflasi yang sering menimbulkan biaya atau disebutnya sacrifice ratio dan berpotensi berdampak jangka panjang yang yaitu disebut histeris. Studi kasus Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi selalu melibatkan trade-off antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Dit.